Oke, tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini masih dengan pembahasan kimia dasar 1 ya, untuk PKIMA 101, dan kita mulai masuk ke modul ketiga ya, terkait dengan stoikiometri sederhana. Nah, sekarang kita akan masuk ke tes formatif yang pertama terlebih dahulu. Pada pembakaran sempurna etuna ini adalah C2H2 ya. Karena kalau terkait dengan alkuna itu adalah rumusnya CnH2n kurang 2. Nah, jadi C2 N-nya kalau dimasukin 2 di sini kan hasilnya 2 ya. Yang biasa digunakan untuk pengelasan besi, perbandingan koefisien bla 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 bla. Nah, kok bisa ada oksigen, ada karbon dioksida sama uap air? Karena ketika sesuatu dibakar, apalagi terutama ini hidrokarbon, maka dibakar itu butuh yang namanya oksigen ya. Oke, kemudian hasil produknya adalah CO2 ditambahkan dengan H2O. Ya sudah, untuk menyetarakan sebenarnya bebas ya, mau pakai cara kayak gimana, mau nembak boleh, enggak juga nggak apa-apa. Kalau yang nembak itu berarti gini, mungkin ini saya tulis, saya kopas dulu aja kali ya. Nah, di sini deh. Oke, jadi kalau misalnya kita mau pakai tembak-tembakan, tinggal sesuaikan aja. Cuman ya resikonya adalah kalau kadang kalau lama lagi susah ya susah, kalau lagi gampang nembaknya ya gampang gitu. Oke, jadi di sebelah kiri nih C-nya 2, di sebelah kanan C-nya 1, berarti ditembak 2. Kemudian di sebelah kiri hanya 2, di sebelah kanan 2, ya sudah nggak perlu ditembak lagi. Di sebelah kanan O-nya 4 tambah 1 5, ini 2, berarti dikalikan dengan 2,5, 5/2. Nah, cuman kurang bagus. Jadi kita kalikan dengan 2. Jadinya berarti koefisien reaksinya adalah 2C2H2 tambah 5O2 menjadi 4CO2 ditambahkan dengan 2H2O. Ini adalah bentuk persamaan reaksi yang setara dan dalam bentuk bilangan bulat ya. Oke, jadi oksigen, koefisien oksigen dulu 5 ya, kemudian karbon dioksidanya 4, uap airnya ini 2. Jadi jawabannya 542 yang C ya. Oke, kalau misalnya mau nembak caranya gimana? Nah, kalau nggak nembak ya kita pakai kayak matematika persamaan gitu loh, persamaan matematika A B C D. Nah, kita deskripsikan terlebih dahulu, ada atom apa aja sih? Ada atom karbon, yang dimana berarti kan si C ini ada 2 di kiri, 2 di kanan, 1 di kanan, yang dimana ini kan 2 kali A, 1 kali C, berarti 2A sama dengan C. Untuk hidrogen 2A sama dengan 2D, dan untuk O itu adalah 2B sama dengan 2C ditambahkan dengan D. Nah, kalau udah ini kan ada 4 variabel. Nah, terus kerjanya gimana? Ya berarti emang kita mau nggak mau ya, kalau misalnya ada 4 variabel begini ya kita memisalkan terlebih dahulu. Nah, dari sini kira-kira mana yang mau kita misalin? Ya contoh kita misalkan. Nah, untuk memisalkan ini ya bebas ya sebenarnya. Mau misal A sama dengan 5 boleh. Ya sekiranya aja. Nah, jadi misal A sama dengan 1, berarti 2A sama dengan C, 2 kali 1 sama dengan C, berarti C-nya 2. Kemudian 2A sama dengan 2D, berarti sama-sama dibagi 2, berarti A sama dengan D, berarti D-nya sama dengan 1. Kemudian 2B sama dengan 2C tambah D, berarti 2B sama dengan 2 kali 2 tambah 1. Berarti 2B sama dengan 5, berarti B-nya adalah 5/2. So, ditulis dulu. Berarti C2H2 ditambahkan dengan 5/2O2 menjadi 2CO2 ditambahkan dengan H2O. Nah, ini baru kita kalikan dengan 2. Nah, semisal nih, pas kita misalin di sini A-nya 2,
C-nya 4, D-nya 2, B-nya pasti 5. Nah, kalau kayak gitu berarti kita nggak perlu kali 2 lagi. Makanya terkait dengan permisalan itu bebas ya. Sekiranya yang gampang dihitung itu yang mana. Kalau emang nanti ternyata bentuknya pecahan ya sudah, mau diapain lagi, tinggal kita kalikan aja sesuaikan dengan penyebut yang mau kita hilangkan itu berapa ya. Oke, jawabannya sama ya. 2C2H2 tambah 5O2 tambah menjadi 4CO2 dan ditambahkan dengan H2O. Yang dimana ini sebenarnya kalau mau lebih spesifik gas, 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 ini gas ya. Ini juga sama, ini gas, ini gas, ini gas, gas karbon dioksida, uap air. Oke, itu untuk nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Bla 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 tambah dengan AgNO3 menjadi AgCl ditambahkan dengan KNO3. Kira-kira hasil yang di titik-titik itu kira-kira butuh senyawa apa sih? Nah, kan gitu ya. KNO3 ini aki, ini solid, ini harusnya berarti ini ya ini aki. Nah, nanti ini pasti solid biasanya. Nah, kalau diperhatikan dari persamaan hasilnya, ternyata Ag jadi ketemu sama Cl, sedangkan NO3 ketemu sama K. Artinya berarti apa? Ternyata Ag ada di sini dan NO3-nya terpisah. Nah, berarti kalau diperhatikan, oh, berarti ini sama ini dong ya. Nah, berarti di sini adalah KCl. Nah, di mana ini terjadinya adalah reaksi pertukaran ya. Nah, jadi jawabannya adalah B, di mana ini kan K plus tambah Cl min ditambah dengan Ag plus tambah dengan NO3 min. Nah, jadinya apa nih? Nah, ya udah, berarti si siapa nih? Si Cl nggak ketemu sama K lagi, ketemunya sama Ag. Terus kemudian untuk si K-nya ketemu sama si NO3. Hasilnya apa? Ya udah, berarti Ag plus tambah Cl min jadinya berarti AgCl. Terus kemudian K plus tambah dengan NO3 min. Nah, berarti jadinya apa? KNO3. Berarti hasil reaksinya adalah ya AgCl ditambahkan dengan KNO3. Seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, so kita hapus untuk soal nomor 1 dan nomor 2-nya. Dan kita akan lanjut ke soal berikutnya, yaitu adalah nomor 3 dan 4. Oke, nomor 3 kita punya informasi bahwasannya ada reaksi metatesis nih dan yang ditanya ya dan yang menghasilkan gas. Nah, jadi untuk nomor 3 yang A ini kalium klorida berarti KCl ditambahkan dengan timbal nitrat PbNO3. Nah, ini kalau kita bikin hasil reaksinya adalah ya PbCl. Nah, tapi sebelumnya itu bentar dulu, ini ada yang kurang nih. PbNO3 2 kali ya. Karena apa? Karena Pb itu kan 2 plus ya. Jadinya berarti PbNO3 2 kali sehingga jadinya adalah PbCl2 ditambahkan dengan KNO3, berarti bentuk setaranya adalah ini 2, ini 2. Nah, seperti itu. Nah, jadi kira-kira apakah ini reaksinya metatesis ya, karena terjadi pertukaran. Coba kita kelarkan terlebih dahulu natrium hidroksida. Natrium hidroksida berarti NaOH ditambahkan dengan barium klorida BaCl2 ya. BaCl2 berarti jadinya adalah BaOH 2 kali tambah dengan NaCl. Oke, tembak lagi ini 2, ini 2 gitu ya. Kemudian yang C, asam hidroklorida. Nah, asam klorida ini adalah HCl sebenarnya, asam klorida aja ditambahkan dengan padatan kalsium. Kalsium karbonat berarti CaCO3 menjadi yang namanya
CaCl2 ditambahkan dengan, nah hasil sampingannya apa nih? Ini hasil sampingannya adalah H2CO3 ya. Oke, jadinya berarti ini tembak 2 ya kan. Kemudian CaCO3 ya udah hitungin itu aja yang kita kali 2. Kemudian untuk yang D, asam nitrat HNO3 ditambahkan dengan raksa bromida berarti Hg2 Br ya. Berarti menjadi apa? Menjadi Hg2NO3 ditambahkan dengan HBr. Oke, ini kita lengkapin karena ini kan ada tulisan, oh ini larutan, ini larutan, ini larutan, ini larutan, ini larutan, ini padatan, ini larutan, ini larutan juga. Nah, mana nih yang bisa menghasilkan gas? Ya, jawabannya adalah yang C. Nah, why? Karena di sini nih, untuk H2CO3, nah ini kan sebenarnya ini juga pasti aki juga ya. Karena namanya ketika kita bahas larutan kecuali. Nah, karena gini, untuk H2CO3 kalau misalnya kita lanjutin ya, ini akan terurai menjadi H ditambahkan dengan HCO3- akan membentuk yang namanya H2O ditambahkan dengan CO2. Nah, jadi di nomor 3 ini yang C ini kenapa kok dia bisa menghasilkan gas ya, ini menghasilkan gas CO2 seperti itu ya. Kalau untuk sisanya yang ini nih, ini apa namanya BaOH2 kali ini garam senyawa hidroksida ini semuanya larut semua ya. Nah, ini larut. CaCl2 ini larut juga. Garam-garam klorida itu atau yang biasanya inilah semuanya pada larut kecuali Ag, Pb. Nah, itu tuh. Nah, kayak gini nih, misalnya nih PbCl2. Nah, ini bukan larut, melainkan dia lebih dalam bentuk endapan ya. Terus habis itu ini H2CO3 ini dia larut. Hg2 ini juga dia larut, HBr apalagi ya. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, nomor 4. Nah, BaNO3 oke nah, ini ada reaksi kimianya di patokin nih 2/5. Nah, berarti HCl ini larutan-larutan semua ya, berarti HCl dalam bentuk larutan ditambahkan dengan nomor 5 adalah Na2CO3. Nah, dalam bentuk larutan akan membentuk apa? Ya, akan membentuk yang namanya NaCl ini pasti dalam bentuk larutan ditambahkan dengan H2CO3. Oke. Berarti ini bentuk setaranya berarti ini 2, ini 2 ya, gitu ya. Oke. Nah, terus apakah ini menghasilkan endapan? Enggak ada ya. Karena garam-garam karbonat ini garam karbonat nih, asam karbonat ini garam NaCl ini larut semua. Nah, kemudian untuk yang B. Nah, sebenarnya bisa dilihat dari yang ininya aja ya. Ini garam nih. Nah, jadi kalau misalnya H2CO3 kan ini dia lebih ke asam ya. Asam karbonat atau asam bikarbonat. Nah, seperti itu. Otomatis kan namanya itu udah pasti bentuk larutan ya. Oke. Untuk yang B. Yang B 6/5 NH4Cl dalam bentuk larutan ditambahkan dengan yang namanya nomor 5 Na2CO3 dalam bentuk larutan. Nah, kita lihat dulu nih hasilnya apa. Hasilnya adalah NH4 2 kali CO3. Nah, jadi ini ketemu sama yang ini ketemu sama yang ini, hasilnya apa? NaCl. Ini udah pasti larut. Nah, bagaimana dengan ini? Ya, garam karbonat itu pada umumnya nggak larut, cuman tergantung temennya siapa. Karena berhubung temennya NH4, dia termasuk yang mudah larut. Nah, ini juga sama nih. H2CO3 juga CO3 karena temennya dia H+, ya dia larut seperti itu ya. Oke. Jadi ini kalau kita setarakan berarti ini 2 ya kan, ini 2 seperti itu. Nah, terus kemudian lanjut lagi ke yang opsi C 1 dan 3.
BaNO3 dua kali ditambahkan dengan yang nomor 3 adalah H2SO4 ya. H2SO4 ini dalam bentuk larutan semua. Oke. So, yang akan terjadi adalah ya BaSO4 ditambahkan dengan yang namanya apa nih? HNO3. Nah, ini pasti larut. Pasti larut ya. Oke. Terus kemudian bagaimana dengan BaSO4? Nah, ini adalah garam-garam sulfat. Nah, ingat, garam sulfat itu bisa larut kecuali temannya Ba salah satunya. Berarti ini bukan larut, melainkan dia solid ya. Oke. Ini berarti 2 ya. Kita tambahin di sini 2. Nah, jadi terkait dengan kalau kita bahas ini endapan, ini ada di bukunya halaman 3.6 ya. Halaman 3.6 kalian bisa baca sendiri. Di situ ada keterangan garam yang larut, yang mudah larut, dan yang sukar larut. Yang D, 4 dan 1. 4-nya NaOH ditambah dengan satunya adalah BaNO3 dua kali. Nah, ini kan bentuknya aki semua nih, larutan. Nah, ini kan berarti membentuk yang namanya BaOH dua kali ditambahkan dengan apa? NaNO3. Oke, garam nitrat. Ini garam nitrat nih. Ya, apa? Garam nitrat itu semuanya ya mudah larut. Kalau ini dia masuknya adalah basa ya. Basa, tapi lebih tepatnya gini, hidroksida karena dia temannya Ba, dia termasuk yang mudah larut ya. Kalian bisa baca di halaman ini, garam-garam hidroksida atau pada umumnya sukar larut kecuali kalau misalnya terdapat ion Ba2+ ya. Oke, so jawabannya nomor 4 adalah yang C ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, nomor 3 sama nomor 4-nya kita hapus. Cuman kayaknya pas saya cek ternyata di nomor 5 ini ada yang menarik. Kenapa? Karena di nomor 5 ini sama persis ya. Apa namanya? Ada yang 2 sama 5 ya kan? Oke. Jadi mungkin apa namanya? Kalau mungkin kita kerjain aja deh satu lagi. Coba 1 sama 2 BaNO3 sama HCl ada nggak? Oh, nggak ada ya. Terus 2 sama 4 HCl sama NaOH nggak ada juga. Untuk 3 dan 6 H2SO4 dengan NH4Cl nggak ada juga. 2 dan 5 HCl dengan Na2CO3 udah ada. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita perhatikan ya, apa namanya, terkait dengan nomor 5. Oke, nomor 5 untuk yang A 1 dan 2 itu adalah berarti BaNO3 dua kali ditambahkan dengan HCl. Sebenarnya kan hasilnya berarti apa? Ya, BaCl dua kali ditambahkan dengan HNO3. Oke. Nah, terus kemudian ini setarakan jadinya berarti ini 2, ini 2 gitu ya. Nah, di sini yang diminta apa? Yang diminta perhatikan. Contoh reaksi kimia yang menghasilkan gas, maka kita akan mencampurkan apa? Jadi sebenarnya dari apa namanya? Bagaimana dengan Cl? Nah, ini adalah sesuatu yang larut ya. Oke, ini larut, ini larutan, ini larutan. Oke, kemudian yang B 2 dan 4 HCl ditambahkan dengan NaOH. Nah, ini larut tambahkan dengan NaOH yang berupa larutan juga, maka hasilnya adalah ya ini udah jelas banget bahwa NaCl larut ditambahkan dengan H2O ya, bentuknya liquid. Kemudian yang C 3 dan 6, 3-nya adalah H2SO4 dalam bentuk larutan ditambahkan dengan yang nomor 6 adalah NH4Cl dalam bentuk larutan. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah HCl ditambahkan dengan NH4 dua kali SO4
yang dimana ini larut. Terus ini juga pasti larut. Kemudian yang D itu yang ini. Nah, kira-kira nih dari mereka berempat, mana sih yang bisa menghasilkan gas? Ya, jawabannya udah jelas sekali bahwasanya yang bisa menghasilkan gas itu adalah yang ini. Ya, ini seperti di nomor sebelumnya, bahwasanya ini nanti akan membentuk H+ tambah dengan HCO3-. Nah, kan begini ya. Nah, ini bisa lanjut nih reaksinya menjadi yang namanya H2O tambah dengan CO2. Nah, so berarti jawaban nomor 5 adalah yang D. Nah, untuk nomor 6. Untuk nomor 6 kita punya informasi bahwasanya kita harus menyetarakan reaksi CaOH2 kali di kalau ini nggak perlu ya, mau dia kondisinya larutan atau apa kita nggak peduli. Ditambahkan dengan H3PO4 akan menjadi Ca3PO4 2 kali ditambahkan dengan H2O. Oke, kita main tembak aja langsung ya. Kenapa lebih baik langsung nembak? Karena kalau kita biasa pakai apa namanya? Tapi biasanya kalau untuk soal-soal yang kayak gini ya, apalagi untuk misalnya ada hubungan nanti persamaan reaksi kimia gitu ya, terus dihitung, biasa persamaan reaksinya nggak susah-susah kok. Jadi alangkah baiknya kita belajar langsung nembak aja gitu. Oke, sebenarnya ini udah ketahuan bahwasanya apa? Di sini Ca-nya 3, di sini 1. Berarti kita tembak 3 di sini. Terus kemudian di sini PO4-nya ada 2 kali. Di sini PO4-nya cuma sekali. Tembak 2. Di sini di sebelah kanan, di sebelah kiri H-nya ada 2 kali 3 6 tambah 6 12. Berarti di sini ada 2 doang. Berarti supaya jadi 12 tembak 6. Nah, tinggal O-nya nih yang di sini. Di sini O-nya 2 kali 3 6. Di sini O-nya ada 8. Di sini O-nya ada 6. Berarti supaya seimbang kan berarti kirinya 14, kanannya udah ada 6 nih. Berarti butuh 8. Nah, karena O-nya di sini udah 8, ya berarti ininya koefisiennya dia 1. So ya, koefisien dari persamaan reaksi tersebut adalah 3, 2, 1, 6, maka jawabannya adalah yang B. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau ngerjain secara persamaan matematis itu dipersilakan ya, bebas. Oke. Nah, lanjut ke soal berikutnya, ke soal nomor 7. Oke, nomor 7, mana yang kalau dibakar sempurna menghasilkan koefisien yang sama untuk CO2 dan H2O. Nah, sebenarnya kan gini ya. Oke. C2H2 tambah dengan O2 menjadi CO2 tambah H2O. Kalau emang kita butuh untuk nembak H2O sama CO2-nya aja gampang. Di kiri C-nya 2, di sebelah kanan C-nya 1, tembak 2. Di sebelah kiri hanya 2, di sini tembak kanannya 2, berarti tembak 1. Jadi untuk menembak atau menentukan kira-kira CO2 sama apa namanya? Si H2O-nya dia sama koefisiennya, ya kita lihat aja daripada si C sama H yang di sini. Jadi untuk O2-nya kita lagi nggak peduliin, udah. Kita nggak butuh. Yang B, C2H4 tambah bla 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 O2 akan menjadi CO2 tambah dengan H2O. Berarti ya ini 2, ini 2 ya. Nah, lanjut lagi untuk yang C, C3H8. Kalian bisa sendiri, ini adalah 3CO2 ditambahkan dengan 4H2O. Dan untuk yang D, C3H4, C3H4 tambah bla 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 O2 menjadi 3CO2 ditambahkan dengan 2H2O. So, mana yang H2O sama CO2-nya memiliki koefisien yang sama? Ya, itu adalah C2H4. Maka nomor 7 jawabannya adalah yang B ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita hapus untuk nomor 5 sampai dengan 7-nya. Dan kita akan lanjut ke soal nomor 9, 8 sampai 10. Nah, untuk nomor 8 ya, untuk nomor 8
kita punya informasi bahwasanya ada persamaan reaksi yang dimana kita suruh setarain. Ya udah, ingat ya, kita langsung kan ini nih, lihat nih, persamaan reaksi yang kita mau setarain ini nggak ribet-ribet, jadi bisa langsung kita tembak aja. Tambah HCl menjadi FeCl2 tambah dengan H2S. Nah, langsung ya, kira-kira siapa nih yang bisa kita tembak duluan? Nah, di sebelah kanan Cl-nya 2, kirinya 1, berarti kirinya tembak 2. H2 oke, sudah pas. Fe-nya 1, S-nya 1. Oh, oke, berarti udah setara ya. Berarti ini 1, 2, 1, 1. So, jawaban soal nomor 8 adalah yang B ya. Kita lanjut ke soal nomor 9. Asam iodida oke. Nomor 9, asam iodida, hidroiodida ya Hi, ditambah dengan larutan kalsium hidroksida CaOH 2 kali akan menghasilkan apa nih? Bla bla bla. Ini asam dengan basa ya. Berarti hasilnya adalah garam dengan air. Otomatis ini sama ini, hasilnya adalah CaI2 tambah dengan H2O. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya udah ketahuan bahwa jawaban nomor 9 adalah yang A. Nah, cuman mungkin kalian bingung dapat dari mana. Mungkin takutnya masih ada yang nggak ngerti. Sebenarnya simple. Contoh kayak nomor 8. Kan kita punya FeS nih. Nah, ini terurai menjadi Fe2 plus tambah S2 min. Terus HCl itu H plus sama Cl min. So, kita mereaksikan, berarti ini bakal ketemu sama yang ini, dan S2 minnya ketemu sama H plus. Nah, sekarang kalau misalnya kita lanjutin, H plus tambah S2 min, gak mungkin dong hanya cuma satu, butuh 2. Makanya jadinya H2S. Kalau yang hijau ya, Fe2 plus tambah dengan Cl min, ini juga nggak mungkin satu-satu. Cl-nya kita butuh 2 biar imbang ya kan. Plus 2 kurang 2 sama dengan 0. Nah, seperti itu. Ya, konsepnya jangan lupa di ini ya. Juga sama nih di bagian sini. Nah, kalau misalnya Hi itu kan terurai menjadi H plus tambah I min. Terus CaOH 2 kali. Nah, itu akan terurai menjadi yang namanya Ca2 plus tambah dengan 2OH min. So, apa ya, H plusnya akan ketemu dengan ini OH min. Ini kita nggak ambil koefisiennya ya, kita ambil angkanya, ion-ionnya aja. Nah, Ca2 plus tambah I min, berarti butuh 2 dong. Nah, jadinya Cai2. Terus yang di bawah H plus tambah dengan OH min, berarti akan menjadi H2O. Seperti itu ya. Oke, so untuk nomor 8 sama 9 kurang lebih penjelasan seperti ini untuk pembentukan senyawa-senyawanya, atau jadi kayak tukar gitu loh ya. Oke, soal nomor 10. Soal nomor 10, reaksi pembentukan gas amonia dari gas nitrogen dan gas hidrogen. Ya, otomatis yang A nggak mungkin karena ini bukan pembentukan, ini juga bukan pembentukan. Oke, antara B dengan D ya. Nah, pembentukan gas amonia dari, berarti awalnya gas nitrogen nih. Gas nitrogen itu pasti N2, sama gas hidrogen tuh pasti H2. Akan menjadi apa? Amonia, yaitu adalah NH3. Ya udah, bagaimana supaya dia setara? Ya gampang, tembak lah. Oke, ini N-nya 2, di sebelah kanan N-nya 1, tembak 2. Di sebelah kanan hanya 6, di sini 2, tembak 3. Ya sudah, berarti jadinya N2 tambah 3H2 menjadi 2NH3. Maka jawaban nomor 10 adalah yang B ya. Nah, oke, so ini untuk tes formatif 1, dan kita akan lanjut ke tes formatif yang kedua. Oke, jadi ini kita hapus dulu. Nah, lanjut ke tes formatif kedua. Oke. Nah, yang nomor 1, yang mengandung jumlah atom paling sedikit pada keadaan STP itu yang mana ya.
Oke, jadi sebenarnya ini lebih ke mungkin gini ya, mungkin kalau misalnya kalian mau nyari satu-satu pakai rumus ini, kan ini rumus dasarnya adalah VSTP berarti sama dengan N kali dengan 22,4. Kalau kalian mau cari satu-satu N-nya berapa terus baru dikalikan dengan 22,4 dipersilakan. Tapi ingat, kita bisa kerjain ini secara teoritis. Jadi kalau emang kalian ngerjain secara teoritis nggak paham, kalau kalian mau ngitung satu-satu dipersilakan ya. Oke, dari sini sebenarnya kita tahu bahwasannya rumus nilai VSTP ini berpengaruh terhadap N-nya doang. Karena kan ini konstanta kan. Jadi ketika N-nya dia naik, ini sebanding ya, VSTP-nya naik. So ketika VSTP-nya turun, maka VSTP-nya turun. Nah, so berarti kalau kita mau nyari paling sedikit VSTP-nya, berarti nyari N yang paling sedikit. Nah, tapi tetap aja kita harus cari N-nya kan. Nah, ya sudah. Berarti kalau untuk yang A, NH2O-nya sudah jelas ya. Di situ soalnya adalah 0,5 mol. Kalau yang B, N-nya CH4. Nah, ini adalah G per MR karena ini pakai rumus ada G-nya ya. Berarti NCH4 sama dengan 8 per 1 kali 12 tambah 4 kali 1, jawabannya adalah 0,5 mol. Ya, 8 per 16. Yang C sama lagi, NN-nya 2 sama dengan GN2 per MRN2. Berarti molnya N2 sama dengan 7 per 2 kali dengan 14. 2 kali ya ARN itu adalah 14. Berarti ini jadinya adalah 1/4 ya. Karena ini kan dicoret nih, 1 ini 2, jadinya 1/4 berarti 0,25 mol. Yang D, 11 liter CO2. Ini pakai rumus yang VSTP. Ini kita anggap yang D ini VSTP ya. VSTP sama dengan N-nya CO2 dikalikan dengan 22,4. Berarti 11,2 sama dengan NCO2 kali dengan 22,4. Berarti kalau dibagi dengan 22,4 berarti NCO2 sama dengan 0,5 mol. Ya udah, mana yang kita butuhkan paling sedikit? Ya, jawabannya adalah yang C. Yaitu adalah 7 gram gas nitrogen. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Ada 3 jenis isotop neon, 20, 21, 22. Kita tahu AR-nya segini, kelimpahan isotop. Nah, gini. Jadi sebenarnya terkait dengan AR ini sebenarnya adalah ARNE yang dapat 20,18 ini kan adalah pembagian daripada persentase kelimpahan isotop. That's why kenapa massa atom relatif tidak pernah sebuah hampir bukan bilangan bulat. Nah, jadi ini gampang sebenarnya. Tinggal kita kalikan saja masing-masing kelimpahannya dengan nomor masanya. Ini nomor massa yang 20. Berarti 90,9%. 90,9% dikalikan dengan 20. Nah, ya, intinya rumusnya seperti itu. Jadi langsung aja ARNN-nya adalah 20,18. Ini nanti pasti pernya adalah 100% ya. Oke. Nah, ditambah dengan berapa nih ya kan? Berarti kalau dikalikan dengan 20, kalau yang dikalikan dengan 21 berapa? Nah, kita lihat dulu. 100% kalau dikurangkan dengan 90,9% itu berapa sih? Nah, sisanya adalah 9,1%. Oke, berarti 9,1% ini untuk yang 21 sama 22. Nah, ya sudah, berarti kalau kita nggak tahu salah satunya si 22-nya berapa atau 21-nya berapa, ya kita misalnya dulu kelimpahan yang lebih rendah aja ya. Kelimpahan yang punya si ya sebenarnya mau salah satu aja juga bebas ya. Oke, saya maunya adalah yang 21 deh, itu sama dengan X. Ya, berarti
Kalau untuk yang 22 sama dengan 9,1% dikurangkan dengan X, seperti itu. Nah, cuman karena berhubung perlu nggak ya kita pakai kayak gini. Nah, nanti berarti X-nya nanti jawabannya persen ya berarti ya. Oke, berarti di sini X dikalikan dengan 21 tambah dengan 9,1 kurang X persen ya. Dikalikan dengan yang namanya 22. So, berarti 20,18 kali 100%, sama dengan, tinggal hitung nih, ya kan? Tinggal kita hitung berapa nih hasilnya. Berarti 90,9 kali dengan 20, jawabannya adalah 1,1818. Oke, berarti langsung aja ya. Ini 2018 berarti. Nah, 2018% sama dengan 1818%, ditambahkan dengan 21x% ditambah dengan yang namanya 22 kali 9,1. 22 kali 9,1 itu adalah 200,2% dikurangkan dengan 22x%. Ya udah, berarti 2018% dikurang dengan 1818% dikurang dengan 200,2% sama dengan minus X%. Gitu ya. Berarti X% itu sama dengan berapa nih kalau dihitung? 2018 dikurang dengan 1818 dikurang dengan 200,2. Jawabannya adalah ini minus 0,2 nih kalau dihitung ya. Ini hasilnya adalah minus 0,2. Berarti kalau ditukar jadinya berarti 0,2%. Ya udah, berarti 0,2%. Ya sudah, berarti X adalah 0,2. Ya udah, kalau ininya 0,2 berarti ininya adalah 8,9. Ya sudah, berarti nomor 2-nya jawabannya adalah yang A, seperti itu ya. Jadi kalau untuk mencari massa atom relatif dari kelimpahan unsurnya, kalian bisa kalikan dengan masing-masing kelimpahannya, lalu dibagi dengan total kelimpahannya, yaitu adalah pasti 100%. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, so kita hapus untuk nomor 1 dan nomor 2-nya, dan kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, kayak nomor 3, 4, dan 5. Oke, untuk nomor 3, 4, sama 5-nya. Nah, mungkin gini ya. Takutnya mungkin kalau digabung sama tes formatif ketiga takutnya kelamaan. Jadi tes formatif yang kedua ini saya bikin separuh aja. Nah, nanti di video selanjutnya baru yang 6 sampai 10 sama tes formatif ketiga ya. Oke, so untuk nomor 3, jumlah atom yang terdapat dalam 1/4 mol NH3 sama dengan jumlah atom dalam apa nih? Ya udah. Nah, untuk nomor 3 di sini, ini kalian bisa baca ada di halaman 3.17 ya. Kalau misalnya takutnya nggak paham basicnya dari mana. Jadi gini sebenarnya nomor 3. Kita tahu bahwasanya gini bahasa kasarnya. 1 mol NH3 itu ada 4 atom. Ya, dengan deskripsi apa? 1 atom N dan 3 atom hidrogen. Nah, dimana ketika menghitung nanti banyak molekulnya itu berapa, banyak atomnya berapa, itu bisa pakai yang hukumnya ini. N sama dengan N dikalikan dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, berarti sebanding nih 1 mol itu 4 atom. Berarti kalau 1/4 mol NH3, ini NH3 ya, bukan NH4. Berarti kira-kira berapa atom? Ya udah, tinggal 1/4 dikalikan dengan 4 sama dengan 1 atom. Ya udah, tinggal dicari nih. Yang A 1 mol O2 ini ada 2 atom ya. Ada 2 atom, yaitu adalah atom oksigen, 2 atom oksigen.
Nah, udah nggak sesuai ya, udah pasti karena dimintanya kita adalah satu atom. Yang B, 1 mol N2 berarti ada 2 atom nitrogen. Berarti kalau setengah mol N2 berarti dia apa? 1 atom. Oke. Ini nggak usah deh, nggak usah dirinci banget ya. Nah, yang C. Yang C 1 mol PCl5 itu ada apa? 6 atom. Berarti 1/4 mol PCl5 ini sama dengan 1,5 atom. Yang D 1 mol H2 ada 2 atom. Berarti kalau 2 mol H2 ya berarti ada berapa? Ada 4 atom. So mana yang sama-sama satu atom? Yaitu adalah yang B ya. Nah, nomor 4, unsur gallium mempunyai 2 isotop, 68,95 sama 70,95. Dan ternyata atom relatifnya atau R-nya segini. Berarti perbandingan persentasenya berapa? Ya udah, persentase yang pertama itu kita misalin X, berarti persentase yang kedua ya berarti 100 dikurangkan dengan X. Nah, gitu ya. Ya sudah, berarti langsung aja untuk nomor 4 69,75 sama dengan X persen dikalikan dengan 68,95 ditambah dengan 100 kurang X persen dikalikan dengan 70,95 per berapa? 100%. Nah, oke, so ini dikalikan dengan 100% jadinya 6,9 kali 75. Langsung aja ya saya tulis di sini dikali 100%, jadinya langsung saya tulis saja hasilnya 6975%. Oke. Terus sama dengan ini berarti 68,95 X persen ditambah dengan 70,95% dikurangkan dengan 70,95 X persen. So langsung aja ya, ini kita tulis 6975 dikurang dengan 7095 sama dengan minus 70,95 X ditambah dengan 68,95 X. Berarti ini sama aja kayak minus berapa nih? Minus 2 ya. Minus 2X sama dengan minus berapa nih? 7095 ya. 7095 dikurang sama 6975 adalah 120. 120 berarti X-nya adalah 60. Berarti X-nya di sini kan yang satu nih, ya kan? Nah, di sini kan pas kita hitung ternyata minus ya, minus nih. Berarti 60 ini bukan komposisi yang seperti ini, melainkan dibalik. Jadi yang harusnya tadi kita bikin 1:2 ini adalah 60:40, karena dia negatif berarti kebalik. Jadinya versi benarnya adalah 1:2 ini adalah 40:60. Karena ternyata yang kedua ini jauh lebih besar daripada yang nomor 1. Dan kalau misalnya emang kita mau mungkin kita gini nih, takutnya kebalik atau mungkin takutnya apakah harus yang lebih besar ya? Gini. Kan 40:60 kan jawabannya antara B sama C kan, nggak mungkin yang D nih, kan udah pasti salah. Nih gini nih, kita punya atas paling mentok 70,95. Nah, terus kita punya batas paling bawah 68,95 dan jawabannya ada di tengah-tengah. Itu adalah 69,75. Nah, ternyata pas dihitung ini ke sini itu bedanya adalah sekitar 1,2. Kalau ini ke sini bedanya tuh 0,8. Pertanyaannya adalah 69,75 ini lebih dekat kemana? Ke atas kan, yang lebih gede. Nah, berarti persentasenya bakal lebih condong ke arah yang 70,95 dibandingin sama yang bawah. Kalau misalnya di sini 60% ini 40%, maka nanti jawabannya akan ke bagian yang bawah mendekati 68,95. Nah, tapi kalau misalnya dibalik ini 60-40, maka jawabannya akan cenderung
ya cenderung kemana? Cenderung ke 70,95 seperti itu ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang B ya, 40 banding 60 ya. Karena apa namanya, ini 40%, 40 ini 60%. Oke, atau 40 banding 60 lah, seperti itu. Nah, lanjut ke soal nomor 5. Jika masing-masing senyawa berikut masanya sama, maka akan mengandung jumlah atom paling banyak itu berapa? Oke, so mungkin nomor 3 sama nomor 4-nya bakal kita hapus terlebih dahulu ya untuk apa namanya, jawabannya. Nah, kita lanjut langsung ke nomor 5, yaitu adalah terkait dengan jumlah atom. Jumlah atom itu sama dengan N dikalikan dengan Na, seperti itu. Karena di sini senyawa maka memiliki jumlah atom paling banyak. Oh, nggak usah begitu ya. Jadi 1 mol itu sama dengan sekian atom. Nah, ini jumlah atom ya. Ingat ya, ini jumlah atom, bukan banyaknya atom. Kalau banyaknya atom baru tadi yang pakai yang tadi. Nah, jadi ini kita ngecek satu-satu. Untuk yang A, C2H6. Nah, untuk C2H6 ini ada berapa molekul? Ada berapa atom? Ya, ini 1 molnya ya, 1 molnya deh gitu ya. 1 molnya ini ada 8 atom. Oke. Nah, terus kita belum tahu nih berapa molnya, nanti baru kita hitung. Oke, kemudian yang B, 1 molnya itu ada berapa atom? Ada 3 atom. Ya. Terus yang C, 1 molnya ada 3 atom juga. Nah, terus kemudian yang D, nah 1 molnya ini ada berapa atom? Ada 12 atom. Nah, ditanyakan yang paling banyak itu yang mana? Oke. Tapi ingat, ini harus dihitung dulu, dikalikan dengan berapa mol sih? Nah, kan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya gini, terkait dengan yang di sini, terus di sini sama di sini, itu kita harus cari dulu berapa mol. Cuman ternyata kita nggak bisa nyari secara spesifik karena masanya nggak disebutin berapa. Nah, di mana untuk mencari mol kalau kita ada hubungan ini ada massa sama ada mr, maka rumusnya apa? N sama dengan G per mr. Nah, dari sini kalau misalnya kita hitung dengan G yang sama gitu ya. Nah, kita anggap deh kalau mau spesifik G-nya sama dengan 1 itu boleh ya. Atau kita misalin aja deh, misal G-nya sama dengan 1 gram ya. Karena kalau misalnya cuman kita bandingin aja nggak bisa, karena ini bukan perbandingan, ini benar-benar harus ngitung. Oke, berarti N sama dengan, untuk yang di sini yang A 1 per 30 kan per mr. Yang B 1 per 44, yang C 1 per 46, yang D 1 per 78. Nah, berarti kira-kira dari mereka berempat, kira-kira pas udah dihitung yang paling banyak yang mana? Gitu loh. 1 per 30 kali 8, apa 1 per 44 kali 3, apa 1 per 46 kali 3, apa 1 per 78 dikalikan dengan 12. Nah, so kita hitung nih. Nah, ya. Karena berhubung ini angkanya kita nggak tahu nih ya, apakah pasti ini paling kecil. Nah, ternyata kalau dihitung ini 0,267. Ini dihitung 0,07. Ini dihitung 0,06. Ini dihitung adalah 0,154. Nah, ini 0,65, ini 0,68 deh. Nah, gitu ya. Ternyata ini 0,267 atom, ini 0,068 atom, ini 0,065 atom, ini 0,1554 atom. Ternyata pas dihitung, ternyata yang paling banyak adalah yang, ya betul sekali, yaitu adalah yang A ya. 0,267 atom. Tapi kalau misalnya dibahas by satuan tanpa perlu ada hubungan sama GMR alias sama mol yang berapa banyak,
maka yang paling banyak adalah yang D ya. Nah, yang D di mana 1 mol aja udah terdiri dari 12 atom, seperti itu. Nah, jadi belum tentu bahwa ini paling banyak. Terus kalau misalnya, soalnya gini, kenapa kita nggak bisa pakai perbandingan kayak maksudnya, oh N ini sebanding dengan 1/mr. Kalau misalnya ini semakin banyak, ini semakin sedikit. Kalau ini semakin sedikit, ini semakin banyak. Kenapa kita nggak bisa pakai begini? Karena yang kita mau bandingin itu juga nggak sama di sini. Jadi mau nggak mau kita anggap aja, misal masanya ini berapa gram atau masanya x gram, itu sama aja. Karena kalau misalnya kita pakai x, misalnya di sini kita pakai x bukan 1 deh ya, pakai x. Berarti ini 0,267x, 0,068x, 0,065x, 0,154x. Nah, tinggal x-nya berapa? Karena x-nya sama, ya otomatis ketika kita bandingin ya pengaruhnya sama ini doang angkanya. Seperti itu ya. Oke, jadi nomor 5 jawabannya A, dan kita akan lanjut ke soal berikutnya ya. Dan kita akan langsung masuk ke part yang kedua.